Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut lagi ya untuk sesi berikutnya, yaitu untuk membuat aksi. Nah, tadi ini udah berhasil kita ubah ya, menggunakan badge ya, supaya lebih manis gitu ya. Oke, untuk aksinya nanti ada edit sama ada hapus. Nah, maka kita sediakan bagian aksinya di sini ya. Saya menggunakan harep dan di sini saya kasih kelas, tapi kelasnya nanti dulu ya. Saya mau buat untuk editnya itu pakai icon saja. Saya icon ambil dari Bootstrap. Nah, biasanya icon edit itu pensil saya mau gunakan yang ini ya, yang kotak. Saya copy dan paste di sini. Oke, maka kita lihat hasilnya. Nah, itu ya, ada edit. Tapi saya maunya berwarna apa ya? Biru tapi gak terlalu tua gitu. Saya pakai warna text info. Nah, itu ya. Baru selanjutnya pakai icon lagi. Icon hapus. Biasanya trace. Saya ambil yang ini, copy. Saya copy yang ini dan saya pastekan tadi icon hapusnya. Nah, ini ya, dan berwarna danger merah. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, itu dia. Nah, sekarang saya mau begitu diklik edit muncul juga seperti ini, tapi datanya sudah ada gitu ya. Itu bedanya. Nah, maka kita pakai lagi dialog lagi, kotak dialog lagi ya. Saya copy saja yang bagian ini. Ini saya copy. Nah, boleh saya letakkan di bagian bawah sini aja ya, setelah editnya. Saya paste. Ini saya rapikan dulu. Saya rapikan, masukkan ke dalam. Ini juga oke. Nah, selanjutnya kita cek lagi yang lain. Oke ya, aman. Nah, selanjutnya begitu diklik dia masuk ke modal edit. Nah, sini modal edit. Maka di bagian harepnya sini kita kosongkan aja pun nggak apa-apa ya. Kita kasih database toggle sama dengan modal. Database target itu mengarah ke modal edit. Nah, seperti ini ya. Coba kita uji. Refresh. Tidak muncul. Oh ya, lupa. Seharusnya di sini setiap edit modalnya harus berbeda-beda penamaannya karena nanti datanya bakal banyak. Saya berdasarkan apa ya? ID saja ya, ID pemasoknya. ID pemasok. Jadi setiap modal akan berbeda-beda. Ini juga saya input lagi row pemasok, ID pemasok. Nah, kita uji lagi ya. Tidak muncul. Oh iya, ini pagarnya, kasih pagar. Nah, muncul ya. Nama pemasok seharusnya langsung sudah ada datanya untuk nama pemasok. Sini langsung kita kasih value-nya. Value row pemasok, nama pemasok. Nah, begitu juga untuk alamat ya. Alamat kita kasih value-nya juga. Sama juga. Row pemasok alamat.
Begitu juga untuk selanjutnya telepon. Saya masukkan juga di sini value-nya. Row pemasok telepon. Oke ya. Nah, untuk yang status gimana? Kalau yang lain kan sudah aman ya. Nah, maunya ini juga terpilih sesuai dengan status yang status dia ya, tidak aktif. Nah, juga harus terpilih yang datanya yang lain kan sudah masuk ya. Nah, bagaimana caranya? Jadi kan kita buat kalau dia selected gitu ya, berarti dia sedang terpilih gitu. Maka kita buat ketentuan sini row pemasok status sama dengan, kalau aktif kan satu ya, satu, maka di sini kita buat atribut selected. Jika tidak, kosongkan saja gitu ya, seperti itu logikanya, seperti itu. Begitu juga untuk yang ini ya, saya copy aja ya. Tapi yang tidak aktif sama dengan 0 ya, sama dengan 0. Nah, kita uji ya. Ini kan tidak aktif, seharusnya yang terpilih tidak aktif. Itu ya. Oke, aman. Sekarang bagian buttonnya ini kita ganti menjadi ubah juga boleh, bebas ya. Ini juga kita ganti menjadi edit, namun dia membawa ID sama dengan row pemasok, panggil ID-nya pemasok, supaya begitu dikirim dia membawa ID. Jadi mau data pemasok yang mana yang mau diedit gitu ya, seperti itu. Edit kita, oke, belum ada ya di bagian proses edit, belum ada, maka kita buat SQL-nya di bagian proses. Nah, edit pertama tadi kita buat dulu ID pemasok ya, kita sediakan aja ID sama dengan, ambil dari get, tadi ada ID ya, baru kita buat SQL-nya. SQL pakai apa? Update into pemasok ya. Apa yang mau diubah? Ada nama pemasok misalkan ya kan, nama pemasok. Datanya dia ambil dari mana? Itu dari variabel pemasok juga, kan udah ada ya di atas. Kita panggil aja nama pemasok. Terus apa lagi? Update into, kok update into ya? Update pemasok, set nama pemasok, terus lagi ya, alamat, ambil datanya dari variabel alamat. Begitu juga untuk telepon, ambil variabelnya, ambil nilainya dari variabel telepon. Oke, baru yang terakhir apa? Status ya, status ambil dari variabel status. Nah, oke, baru kasih kondisinya where ID pemasok sama dengan ID gitu. Oke ya, mudah-mudahan bisa. Kita uji coba, refresh dulu, edit, kita ubah menjadi aktif, ubah. Sudah berhasil ya, aman. Coba yang lain, ABCD gitu ya. Ini juga ABCD, tambahkan 10 proses ABCD. Oke ya, aman ya. Berarti sudah berhasil. Nah, sekarang bagian hapus. Bagian hapus gimana? Sebaiknya gini, sewaktu dia diklik jangan langsung terhapus, tapi ada konfirmasi dulu, ada konfirmasi ya di layar.
apakah dihapus apa tidak gitu. Konfirmasi itu kita gunakan modal juga saja ya. Pakai modal. Ini saya tutup. Nah, di sini saya kasih data BS targetnya modal. Kok database target, toggle dulu. Toggle modal ya, baru data BS target. Nah, nanti saya arahkan ke modal hapus yang dia memiliki ID ya, row pemasok ID sama dengan edit ID pemasok. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita buat bagian modalnya. Nah, untuk modalnya saya ambil lagi ya yang simple tadi aja. Kalau yang dari edit dan tambah sudah kepanjangan, terlalu banyak yang diedit ya. Ini ya, saya copy yang bagian sini aja. Oke, saya copy, kembali ke coding, paste. Kita rapikan dahulu blok dan kontrol kurung siku, tutup kurung siku ya. Oke, yang ini kembalikan. Nah ya, ini ganti jadi modal hapus pakai ID lagi, kayak ID row pemasok, ID pemasok. Nah, oke, sekarang kita uji dulu sebelum kita buat yang lain. Kita uji, tidak muncul, lupa lagi nih. Biasanya kelupaan di sini ya, benar, pagarnya nggak ada. Kita refresh dan klik lagi, muncul ya. Nah, di sini nanti ada konfirmasi. Konfirmasi kita buat modal title, apa ya kata-katanya ya, kalau di sebelumnya ada konfirmasi hapus data barang. Oh ya, gitu aja ya. Kita buat hapus data pemasok, hapus data pemasok. Baru di sini kita lihat lagi, apakah Anda yakin ingin menghapus data pemasok, gitu ya. Apakah Anda yakin akan menghapus data pemasok? Kita panggil nama pemasoknya di sini. Panggil nama pemasok, nama pemasok. Oke ya. Seperti ini. Tanda tanya. Baru di sini kita kasih hapus. Hapus. Bukan primary tapi danger, berwarna merah biasanya seperti itu ya. Dan ini, nah, ini kita supaya bisa diklik, selanjutnya dia mengarah ke bagian sini ya, bagian sini. Maka kita masukkan ke dalam POM actionnya mengarah ke modul pemasok, proses titik php aksi titik php tanda tanya aksi sama dengan hapus, dengan membawa ID dan ID sama dengan, nah, kita panggil ID pemasok supaya kita tahu data pemasok yang mana yang mau dihapus gitu ya, ID pemasok. Nah, baru POM-nya saya letakkan di bawah button. Oke ya, tipenya diubah jadi submit. Seperti ini kurang lebih. Kita refresh. Oh, salah refresh. Yang di Microsoft Edge. Klik. Oh, belum ada. Saya refresh dulu ya. Refresh. Nah, ini ya. Hapus data pemasok. Apakah Anda yakin akan menghapus data pemasok PT ABCD? Hapus. Nggak hilang. Kenapa? Karena kita kan belum buat query-nya. Kita buat dulu query-nya, SQL
ya. Jangan lupa untuk ID get, ambil dari ID ya. Oke, baru kita hapus query-nya, delete from delete from pemasok where ID pemasok sama dengan, sesuaikan dengan ID-nya. Oke, sekarang kita coba hapus, nggak hilang. Delete from pemasok, benar ya? Atau pakai bintang? Saya juga lupa ini. Oke ya, kita coba lagi. Hapus, nggak hilang ya. Delete bintang, delete pemasok. Apa ya perintah untuk menghapus delete pemasok? Where ID pemasok sama dengan ID. Kita coba lagi ya. Ya, oke. Nggak hilang. Saya lupa untuk delete pemasok ya. Coba kalau dari database kita coba ya, kita delete dari sini, mungkin muncul nggak ya untuk hapusnya ya. Saya hapus query-nya itu biasa muncul sih. Nah ini ya, bintang from pemasok, benar sih ya. Sudah oke. Seharusnya sudah bisa. Tadi delete from ya, from pemasok, where ID pemasok, where ID pemasok sama dengan ID. Nah masalahnya ID-nya benar nggak yang dikirim? Kita cek lagi ya. ID row, ID pemasok seharusnya sudah oke. Tadi sudah saya hapus ya. Kita refresh lagi, kita masukkan lagi ulang ya, aktif. Kita hapus, seharusnya sih sudah oke. Kita cek lagi ya, modul pemasok proses sih. Atau harus pakai method ya? Oh iya, lupa ya. Ya benar metodenya kita belum kasih method, makanya dia nggak masuk. Kan wajib menggunakan method untuk masuk ke proses. Oke ya, kita ulang. Hapus. Nah, hilang dia ya. Jadi kita kan sudah batasi, yang bisa masuk ke sini hanya menggunakan method post. Sedangkan tadi kita belum kasih method postnya, makanya nggak bisa. Oke ya, aman untuk bagian pemasok. Sepertinya sudah selesai nih untuk bagian pemasok ya. Kita input datanya. Nah ini ya, input, tambahkan lagi. Saya ambil yang sampel-sampel aja ya, yang sudah ada. PT DEF, jalan DEF. Oke, tambah. Nah gitu ya. Nah untuk pemasok sudah selesai, baru kita lanjut untuk bagian kategori. Nah untuk kategori kita harus rancang dulu database-nya, tabelnya ya. Kita buat dulu tabelnya supaya nanti kita bisa lanjut terus tabel. Oke ini ya, tabel kategori hanya ada 3, ID kategori, nama kategori, dan status. Oke, sekarang kita buat tuh tabelnya ya, tabel create tabel kategori, ada ID kategori, tipe datanya integer, panjangnya 10, dan ini unchecklist, dan buat auto increment. Baru selanjutnya kita buat jadi primary dan tambahkan nama kategori. Ini mungkin cara saja, kategori kan nggak panjang-panjang ya, mungkin 25 sudah cukup. Auto increment no default. Terus ada status,
status tadi kita samakan ini integer, panjang karakternya 1 aja, dan defaultnya dia langsung 1 ya, kita buat 1. Oke, simpan. Nah sekarang kita tabelnya sudah ada, baru kita merancang antarmukanya. Begitu diklik kategori, maka muncul seperti tadi, hampir sama ya dengan bagian pemasok. Oke, saya tutup ini, saya tutup. Kita buka bagian kategori. Pertama, kita buat div ya. Kita kasih kelas. Tadi ada kelas apa aja ya? Kita intip lagi di bagian pemasok. Kita copy saja ya, boleh ya. Ini biar lebih simple sih sebenarnya, biar lebih cepat. Saya copy ya, paste. Oke, nanti kita ubah-ubah. Buat sini data kategori, baru modal tambah. Oke ya, tambah pemasok, tambah kategori. Oke. Nah, klik muncul. Nah, ini kita ubah ya menjadi data kategori. Ini jadi kategori. Ini proses ke kategori ya. Oke, ini cocok, sesuai. Ini jadi nama kategori, kita ubah. Nama kategori. Oke. Ini jadi kategori. Dan ini juga jadi kategori. Alamat tidak perlu, telepon tidak perlu, hapus. Status tetap perlu ya, kita menggunakan status juga. Kita refresh, tambah kategori. Sudah ada. Begitu diklik, dia mengarah ke proses .php ya. Oke, .php. Kita buat bagian proses sama tadi ya, if server request method harus post juga, sama dengan post. Maka kita buat koneksi, include koneksi. Pertama yang dikirim data yaitu data nama kategori. Oke ya, ini ya, pakai post nama kategori. Oke, selanjutnya status. Nah, ini aja kategori dan status. Baru selanjutnya kita buat if lagi. Oh ya, aksi, lupa. Aksi kita ambil dari get aksi. If aksi sama dengan tambah, maka dia akan membuat query nih, insert into kategori. Nilainya pertama ada nama kategori, terus ada status. Nah, cukup, cuman itu aja. Values dan nilainya diambil dari yang pertama itu diambil dari nama kategori, dan status diambil dari variabel status. Oke, cukup dan tutup. Oke, kita eksekusi di bawah. Nanti yang lainnya menyusul ya. MySQL query eksekusi SQL, dan selanjutnya diredirectkan ke location ke dashboard. Nah, dashboard kan berada di luar ya, nanti dashboard. Satu lagi, dashboard .php dengan modul kategori. Oke, boleh kita uji. Sekarang kita coba lagi.
masukkan kategori, misalkan makanan. Oke ya. Pilih status, aktif dan tambah. Kita lihat di database. Apakah dia masuk? Saya refresh F5. Nah, masuk ya. Sudah bisa kita tampilkan di bagian table. Oke, kategori itu aja ya. Kita lihat ya di sini. Kategori ya, nomor, kategori, status ya. Oke ya. Aman. Sekarang kita tambahkan tabelnya di bagian kategori. Kasih table. Oke, kasih th. Ada tr, ada th. Pertama ada nomor, selanjutnya ada nama kategori, dan ada status, yang terakhir ada aksi. Oke ya, cukup. Kita lihat hasilnya. Sudah ada, dan kita hubungkan ke data tables. Oke, kita kasih ID. Saya kasih aja ID my table. Baru yang perlu kita tambahkan yaitu ini tadi scriptnya ya. Kita masukkan scriptnya di bawah. Oke ya, my table. Oke, kita lihat hasilnya. Nah itu ya, sudah terhubung. Selanjutnya kita panggil datanya. Di bawah sini kita buat tbody, baru ada baris barunya ya, baris baru. Kita panggil dulu datanya. Kita panggil datanya buat SQL untuk kategori. Select bintang from kategori, order by ID kategori secara ascending. Bisa berdasarkan ID, bisa berdasarkan nama ya, bebas, sesuai dengan kebutuhan saja. Baru result kategori, huruf kecil saja, result kategori. Kita eksekusi MySQL query, panggil sini, di sini SQL kategori, dan kita buat variabel nomor dari 0, dan ada perulangan, menggunakan perulangan row kategori, panggil result kategorinya, dan gunakan pch asok. Oke, nomor increment. Nah, kita gunakan lagi HTML. Kita pisah. Sini ada barisnya tr, dan kita buat di kolom pertama itu ada nomor, seperti biasa. Di kolom yang kedua baru ada nama kategori, row kategori, nama kategori. Oke, seperti ini ya. Untuk status saya copy saja dari pemasok ya, sama ini status. Nah ini ya, status saya copy, paste, tambahkan satu kolom lagi untuk aksi. Tinggal ini aja diubah ya, masuk jadi kategori. Oke, kita lihat hasilnya. Nah, situ udah berhasil ya. Dan selanjutnya kita buat untuk aksi ya. Untuk aksi kita copy saja dari pemasok. Nah, ini kita copy, ambil saja ya. Nih, ambil saja semuanya. Baru kita sesuaikan lagi. Di sini dia menggunakan pemasok. Kita harus ubah yang ada namanya pemasok menjadi kategori. Oke ya, kita ubah semua. Kategori.
kategori. Oke, amankah? Kita coba lagi, cek lagi aksi. Oke ya, ini error ya. Ya tentu kan kita nggak butuh itu, kita nggak ada itu. Kita lihat ini bukan tambah kategori tapi edit kategori, edit data kategori. Berarti di pemasok tadi juga tambah ya. Kita cek lagi nih, ini ya, edit masuk. Oke, yang pertama kita hanya butuh nama kategori. Ini huruf besar ya, huruf besar. Oke ya, yang lainnya udah sesuai nama kategori. Alamat kita tidak perlu, status kita perlu. Nah ya, ini ya, kita coba lihat lagi. Oke ya, oke sesuai. Sekarang kita lihat arah prosesnya. Oke ya, edit kategori. Sekarang kita masuk ke proses dan buat else if aksi sama dengan edit dan ID-nya jangan lupa, ambil dulu ID, get ID. Kita buat SQL-nya, SQL update kategori, set. Yang mau diupdate itu ada nama kategori, yang datanya diambil dari variabel nama kategori. Begitu juga ada status, yang datanya diambil dari variabel status. Oke, buat kondisinya where ya, ID kategori, di mana ID kategori sama dengan variabel ID. Jadi ini yang mau diubah. Oke, sekaligus saja untuk bagian hapus ya, else if hapus aksi sama dengan hapus. Kita simpan juga ID-nya di sini, ID get ID. SQL-nya delete from kategori where ID kategori sama dengan ID. Oke, kita coba, mari kita coba. Oke, pertama kita edit bagian status jadi tidak aktif, ubah. Oke, berjalan ya. Coba makanan saya ubah jadi minuman. Wah, ini huruf besar semua. Minuman. Oke ya, ubah. Oke, berubah ya. Kita hapus, yakin? Oke, yakin. Oke ya, aman ya. Kita tambahkan lagi makanan, terus tambahkan lagi minuman, aktif. Oke, aman ya. Untuk kategori selesai, untuk bagian pemasok juga selesai. Baru selanjutnya kita masuk ke bagian barang. Nah, barang ini cukup banyak. Untuk barang kita lanjut di video berikutnya ya. Oke, tetap ikuti video ini.